Oke, jadi kita mau belajar materi, ini materi saya sih, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau kita pakai materi yang dikasih yang bab 4 tuh kayak sinci i, sinci er, sinci san, itu kayaknya udah sering diulang. Cintian, mingtian, hotian. Kita belajar materi baru aja. Nah, coba Miss dan bisa dibaca judulnya ini apa? 我爱吃 Wo ai. Ya, 我爱吃，我爱吃, I-nya ada 4. 我爱吃, saya suka makan. Oke, jadi kalau I itu tidak hanya untuk cinta ya. 我爱吃 itu bisa saya suka makan. Nah kalau kita, misalnya kalau orang-orang Congkol dia nembak cowok itu salah udah nggak pakai 我爱你 dan Mister. Pakainya si Huan itu suka. Karena kalau aku suka sama kamu, aku cinta kamu itu kan kayak basi, kayak gombal gitu kan. Jadi pakainya si Huan. Jadi bisa dipakai si Huan. Nah kalau I ini dia nggak cuma artinya cinta, tapi suka. Wo I he cafe, oh aku suka minum kopi kayak gitu. Jadi artinya itu suka. Oke, ini udah bisa kita sama Miss Ari barusan datang ya. Mungkin saya baru lihat. Ini halo Miss Xiao Hao. Oke, nah di pembacaan ini namanya Wo Ai Che, saya suka makan. Oke, kita coba lihat ya, ada makanan apa aja sih. Oke, kita putar slide-nya. Oke, Miss dan Mister tahu nggak bahasa Mandarinnya spaghetti itu apa? Ada yang pernah belajar belum? Spaghetti. Spaghetti itu dari mana, Miss dan Mister? Negara mana? Itali Italia. Bahasa Mandarinnya bakmi apa? bakmi mian Ya, kita namanya Italian. Italian itu spaghetti. Oh, itu bakmi dari Italia. Jadi namanya Italian itu spaghetti. Jadi kalau kita ngomong, oh Italian ya spaghetti. Saya mau tanya itu SD Budi Utama itu siapa ya? Miss siapa ya? Selamat sore, Lause. Selamat, masih tambahan baca tadi, Lause. Oke. Bisa dirindim ya, bisa saya bingung. Oke. Aduh siapa? Oke. Ini kita namanya Italian. Berarti kalau bakmi sendiri kita ngomongnya apa? mian tadi Iya, kita ngomongnya mian. Jadi kalau bakmi kita ngomongnya mian. Kalau ada mie ayam. Mie ayam tahu nggak? Mie ayam ayamnya apa? Ciro Iya, ciromian. Ciro apa Ciromian. Kalau curo itu daging babi. Ini cu. Ci ya Iya. Kalau curo itu daging babi. Kalau ciro itu dia adalah daging ayam. Ciro. Ingat-ingat ya Miss dan Mister. Tadi kalau misalkan spaghetti kita namanya Italian. Oke, how. Ini Miss Puput juga udah datang. Xiao Hao Miss Puput. Xiao Hao Lause. Iya. Oke, how. Nah ini burger. Burger itu kan kita namanya hamburger. Nah orang Congkol itu susah Miss dan Mister. Kalau ngomong hamburger mereka nggak bisa. Jadi mereka ngomongnya han pao pao. Coba ikutin saya. Han pao pao. han pao pao Nah, tapi sekarang orang Congkol lebih sering namanya han pao. Jadi han pao pao dua-duanya boleh, han pao juga boleh. Jadi tadi kalau misalnya spaghetti, oh dari Italia, kita namanya Italian. Kalau pikir kita namanya han pao, atau kita namanya han pao burger. Oke. Jadi ini bisa dibilang kayak kata serapan dari luar. Berikutnya adalah, nah ini kayaknya semua orang suka ya ini, pizza. Nah kalau pizza, Congkolan itu ngomongnya nggak bisa ngomong pizza kayak kita nggak bisa. Ngomongnya gini, pizza. Gimana misalnya bisa? Ya, pizza itu dia adalah pizza. Jadi mereka nggak bisa ngomong bawa aja pizza, itu nggak bisa bawa aja pizza. Oh itu artinya pizza. Nah berikutnya adalah tangkal itu cake. Jadi kalau kita ngomong tangkal. Nah ini waktu saya sekolah di Congkol itu saya merasakan perbedaan kue di Congkol sama di Indo. Saya kurang tahu ya
kenapa, tapi kalau di Congku itu kuahnya lebih lembut, lebih benar soft, enak banget. Mungkin karena orang Congku, apalagi orang-orang daerah utara, dia itu jarang ada yang namanya beras atau nasi. Mereka cuma biasanya kayak nanam tepung-tepungan gandum. Jadi mau nggak mau mereka lumayan berbakat di bagian kue. Contohnya kue mantau. Kue mantau itu menu andalan orang Pempang, orang utara. Karena mereka nggak bisa menghasilkan beras, saking dinginnya itu lahannya benar-benar kering, jadi nggak bisa nanam padi. Nah jadi kalau orang Congku mau makan daging ayam lah, daging babi, mau makan sayur, mereka ambil mantau. Itu kalau kita kayak nasi KFC ya, itu mereka ambil mantau langsung sambil makan kue, makan lauk-lauknya kayak gitu. Nah kalau tangkal ini tangnya itu dari kata telur. Bahasa Mandarinnya telur, ada yang tahu nggak Miss? Telur. Apa? Bahasa apa? Mandarinnya telur. Telur kita ngomongnya hitan. Hah? Apa maksudnya? Hitan. Iya, citan itu telur. Kalau siro itu kan daging ayam, kalau citan dia telur. Kita ngomongnya adalah telur. Tangkal, nah ini bagian sebelahnya itu ada huruf kau. Kaunya ini apa sih? Kaunya ini dia berhubungan sama padi atau tepung-tepungan. Jadi tangkal kaunya, oh berarti telur dicampur tepung-tepungan, oh jadinya jadi kue kayak gitu. Tangkal. Nah berikutnya coklat. Kalau coklat ada yang tahu nggak Miss dan besar coklat itu kira-kira ngomongnya apa? Coklat. Coklat itu kita ngomongnya adalah Cokeli. Iya benar Miss, belum saya buka udah tahu ya. Cokeli itu coklat. Jadi kalau kita ngomong, oh I吃巧克力itu coklat. Dia nggak pernah coba nggak bisa ngomong coklat. Oh yang paling dekatnya adalah kata ciao. Sama li,巧克力. Kayak Coca-Cola, mereka nggak mungkin ngomong Coca-Cola, nggak bisa ngomongnya Coca-Cola, ngomongnya Coca-Cola. Iya, Coca-Cola. Nah ini Coca-Cola, maksudnya minuman yang enak yang legain di perut, Coca-Cola. Jadi kalau udah minum itu enak di sini. Ini yang waktu itu kan ada kasus yang orang yang bikin nama Coca-Cola ini kan Coca-Cola itu dia ngasih nama, dia cuma dikasih nggak banyak gitu, nggak dikasih banyak uangnya. Jadi kayak habis itu kayak dia kayak, kan aku udah bikin nama dan namanya sampai booming, cuma nggak dikasih uang yang benar yang pas, yang pas kayak gitu. Coca-Cola ini padahal artinya bagus, haus diminum habis itu melegain tenggorokan. Coca-Cola bikin senang. Oke, haus. Nah berikutnya adalah cheese. Nah kalau orang Congku apalagi kok ngomong coklat aja susah ya, apalagi ngomong cheese. Jadi kalau cheese kita ngomongnya zhe. Nah ini zhe. Ya zhe itu cheese. Jadi kita nggak boleh ngomongnya cheese itu sama zhe itu artinya oh keju. Jadi namanya zhe itu cheese. Jadi kalau kita ngomong oh I cheese. Oke, nah tadi kalau coklat巧克力, kalau keju zhe. Nah kalau saya punya coklat cake, kira-kira ngomongnya gimana? Coklat cake apa bisa darinya? Coklat tangkau.巧克力tangkau, iya.巧克力tangkau. Nah berikutnya kalau misalkan ini cheesecake apa berarti? Cheese tangkau. Iya, cheese tangkau itu kita cheese-nya cheese, cake-nya tangkau, cheese tangkau. Ini 巧克力蛋糕. How? Oke, ini cheese tangkau. Nah berikutnya ini saya punya. Nah ini tadi masih ingat nggak bisa Mister? Bahasa Mandarinnya daging ayam itu apa? Ciro. Iya, ciro.
Oke, kenapa sih namanya Ciro? Ada yang tahu nggak? Kenapa rasanya namanya Ciro? Oke, saya kasih lihat ya. Ci itu ayam. Cinya itu ayam. Kalau ro-nya itu daging. Jadi ci itu ayam, ro itu daging. Kalau kita punya ayam, boyo, ukaci, kita nggak boleh ngomong boyo, ukaciro kan belum dibeleh, belum di ini sembelih. Jadi kita ngomongnya, oh aku punya 5 ekor ayam. Kita ngomongnya pakai ci, bukan ciro ya. Kalau ciro baru daging ayam. Kalau tadi mie ayam kita ngomongnya apa, Miss? Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Iya, ciromian. Namanya ciromian. Ciromian. Nah, kalau di Cungkuo, kita biasanya ngomong ciro caofan. Caofan. Ini sebentar ya saya. Caofan itu dia artinya adalah ini satu sisi caofan. Cao itu artinya adalah menumis. Fan itu artinya nasi. Jadi ciro caofan itu nasi tumis daging ayam. Nah, tanpa kita sadari kalau kita ngomongkan nasi goreng kan nasi nggak mungkin ya kalau kita makan nasi goreng itu digoreng pakai banyak minyak, dan itu istilahnya ditumis-tumis saja. Jadi bumbunya ditumis-tumis aja terus baru tambahin nasi, nggak mungkin minyaknya banyak. Nah dari situ Conggoran tuh dia berpikiran, oh caofan itu berarti nasi goreng. Jadi bukan nasi tumis. Jadi mereka bisa dibilang terjemahnya nasi tumis. Cuma kalau kita ngomong itu loh nasi tumis caofan, nggak mungkin ya, karena di Indonesia kayak kita mungkin terbiasa dengan kata nasi goreng. Oke, caofan. Nah, kalau saya mau ngomong mie goreng berarti apa? Mie goreng atau mie tumis? Mie goreng apa berarti? Kita namanya caomian. Caomian dulu. Hanya ini kan nasi tadi, ini kan nasi. Kalau ini kan menumis. Jadi cao dulu, baru mian. Oh, caomian. Caomian itu berarti artinya adalah mie tumis, ciro caomian. Nah ini ada perbedaan di daerah ini, ibaratkan Congkuo. Ini saya ibaratkan Congkuo ya. Kan ada utara sama selatan. Utara sama selatan. Orang utara itu kalau mau bikin nasi gorengnya nggak kayak kita dikasih kecap. Jadi dia kayak nasi gorengnya kayak pakai telur. Jadi warnanya agak kuning, agak putih. Jadi kayak nggak, kalau dimakan ya rasanya hambar. Jadi nggak yang kayak kita ada rasa. Biasanya mereka punya citan caofan, nasi goreng yang pakai telur aja. Nah, tapi itu minyaknya banyak banget kalau yang di daerah utara. Kalau daerah selatan, dia makanannya kayak kita persis, nasi goreng, bakso-baksoan ada. Di utara tuh jarang ada bakso, ada pun rasanya beda. Jadi itu perbedaannya. Kalau di selatan, rasa-rasa makanannya tuh hampir sama. Nah, jadi dulu kan saya awal-awal di Congkuo, di Beijing itu belum berasa sama lidahnya. Tapi kalau di selatan itu kayak surga makanan karena lidahnya sama. Jadi orang-orang Congkuo yang dulu ke Indonesia itu bisa dibilang adalah orang selatan. Jadi orang selatan tuh orang yang bikin lumpia, kita lihat risol, lihat mimian, bakso, itu orang-orang selatan. Kalau orang utara tuh lebih cenderung yang pakai tepung-tepungan, kayak gandum-ganduman, mantau kayak gitu. Cuma kalau misalkan di selatan juga ada sih, tetap kayak ada makanan-makanan selatan. Minggu depan saya tunjukin desain makanannya ada apa aja kira-kira. Oke, nah tadi kan ini ciro. Nah kalau daging sapi, kira-kira tahu nggak daging sapi itu kita ngomongnya gimana? Ada yang pernah dengar sapi itu apa? Sapi kita namanya niuro. Jadi kalau sapinya aja itu kita namanya niuro. Kalau susu sapi kira-kira apa? Niunai. Iya. Namanya niunai. Oh, susu sapi. Kalau susu kuda kita namanya
naik. Nai. Ma itu kuda. Kan ada orang yang suka minum susu kuda. Kalau misalkan kambing itu namanya yang naik, yang maro. Jadi kalau orang daerah utara, orang bagian Mongolia itu kan dekat sama Congko ya, dulu mereka tuh bersatu. Terus pas perang sama dinasti Han, mereka pisah, jadinya Mongolia tuh udah jadi negara sendiri, tapi sebenarnya dulu satu. Orang Mongol itu terkenal dengan masakannya mereka yang suka makan daging kuda, maro itu mereka suka daging kuda. Nah, berikutnya adalah daging ikan, iro itu kita ngomongnya daging ikan, itu ikan, ro-nya daging ikan. Ini kalau saya ditanyain ikan lele apa, misalnya saya nggak tahu, ikan nila apa nggak tahu. Yang penting kalau ikan saya ngomongnya gitu, itu ikan, iro. Nah, berikutnya ini pasti Miss dan Mister suka. Nah, ini boba itu kayaknya semua orang suka yang minuman boba ya, boba milk tea. Nah, kalau boba milk tea kita ngomongnya apa sih? Kita ngomongnya adalah Zhenju Naicha itu adalah boba milk tea. Kenapa namanya kok Zhenju Naicha? Itu juga ada asal usulnya. Nah, jadi kalau kita mau ngomong kan Zhenju kan bentuknya bulat ya. Zhenju itu mutiara. Oke, jadi dia asal usul kata Zhenju Naicha, dari kita cencunya dulu. Cencu tuh bulat-bulat, dia tuh bulat-bulatnya tuh kayak mutiara. Jadi dia kayak orang Congko, ibaratnya kayak mutiara ya, bulat-bulat, cencu. Nah, setelah itu kita lihat ke susu sapinya. Nah, tadi susu sapi kita namanya apa? New Nai. Kalau teh apa? Ada nggak teh apa? Cha. Iya, teh kita namanya cha. Oke, jadi kalau new nai itu kan susu sapi. Nah, kita ambil bagian belakangnya, nai. New-nya udah kita nggak usah gagas, jadi kayak langsung naik cha. Jadi Zhenju Naicha. Kalau woyang naik ikan cha, aku mau beli satu ini ya, milk tea ya. Aku mau beli boba milk tea deh. Namanya Zhenju Naicha. Zhenju, kayak mutiara. Cuma kalau cencunya doang itu artinya mutiara. Nah, kalau cha yang dipakai ini biasanya teh merah. Bisa tahu nggak bahasa Mandarinnya merah itu apa? Hong. Iya, kita namanya Hong cha. Jadi kalau kita pakai Lu cha atau teh hijau buat bikin boba milk tea ya pasti nggak jadi. Karena kalau misalkan pakai boba milk, kalau kita pakainya Lu cha itu nggak mungkin ya. Karena kan Lu cha itu lebih teksturnya pahit. Jadi kalau buat yang milk tea itu kita pakainya Hongcha. Terus kalau kita mau beli teh tawar, es tawar, mau di resto, di warteg atau di pecel lele pun namanya Hongcha. Hongcha teh merah gitu. Kalau Yuna itu kan susu sapi. Nah, jadi orang Congko itu kenapa sih mereka kurus-kurus banget? Itu rahasianya adalah suka minum ini tadi, cha. Suka minum teh hijau. Jadi dulu waktu saya ke Beijing, orang Congkonya itu tingginya 170 cm. Jadi orang utara tuh lebih tinggi-tinggi. Jadi kalau cewek ukurannya 170 cm itu biasa aja. Kalau kita ke selatan itu lebih pendek-pendek. Dia kayak 160, dia tergolong tinggi sebenarnya. Cuma kalau yang di utara tuh lumayan tinggi-tinggi. Dia 170-an. Itu untuk cewek. Kalau 180 untuk cowok itu biasa. Jadi bukan termasuk golongan tinggi. Karena benar-benar guru-guru saya yang dulu di waktu saya kuliah di utara di Peifang itu benar-benar tinggi-tinggi. Oke. Nah tadi saya sempat bilang ya, orang Congko, orang Beijing atau orang selatan tuh, khususnya orang Beijing ya, karena mereka juga ada iklim cuaca dingin. Kalau makan tuh benar-benar banyak banget. Jadi kayak makan tuh bisa kayak porsi bapak-bapak yang segini, porsi full itu bisa. Itu cewek. Nah, tapi mereka saya tuh herannya kok masih kurus-kurus ya. Nah, saya bingung kok bisa kurus gitu. Ternyata saya juga punya teman orang Congko. Rahasianya mereka habis makan itu langsung minum cha.
karena kan kalau teh hijau itu buat netralisir lemak-lemak yang tadi masuk di perut kita ya. Cuma kalau saya coba ya, sepengalaman saya pernah diet itu kan dulu saya pas di Beijing karena musim dingin saya kayak suka makan, saya naik 10 kilo. Terus begitu saya ke selatan, saya bisa turun 10 kilo. Rahasianya adalah teh sama banyak jalan. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, teh hijau yang saya minum di Indo sama di Congbo itu kayak beda. Ya di Congbo itu kayak khasiatnya kayak lebih manjur. Jadi teh hijaunya kayak lumayan sih, terus saya lumayan turun 10 kilo karena juga diimbangi sama jalan. Jadi kalau orang Congbo itu kita misalnya kayak daging ayam nih, daging bebek itu hidangan utama. Kalau di Congbo hidangan utamanya itu adalah cincai. Sayuran hijau. Oh. Biasanya pakai pakcoy. Sayuran hijau namanya cincai. Oh, jadi sayuran hijau kita ngomongnya adalah cincai. Jadi Congbo orang itu mereka suka kayak gini. Jadinya kayak mungkin nanti selainnya misalnya boleh nih dipraktekin kalau pengen kurus-kurus bisa minum cha, terus cincai itu kayak sayur-sayuran hijau bisa dijadiin menu utama kayak gitu. Nah kalau kita tanpa sadarin Miss dan Mister kan suka ke restoran, pasti udah pernah dong sekali ke restoran Congbo atau lihat di Instagram. Mereka tuh kalau makan nggak kayak kita kan pakai piring nih biasanya. Western food kayak atau mau warteg kita pakainya piring. Piring kan ambilnya nasi banyak. Nah kalau orang Congbo, nah ini juga pengaruh. Ini saya sudah pernah melakukan riset. Nah ini pakainya mangkok kecil. Mangkok kecil itu pengaruh. Jadi kan mangkok kecil itu nasinya tuh cuma pluk gini doang. Ini mangkok, ini pluk. Saya pernah lihat video itu, jadi kayak ini mangkok, ini cuma nasinya kan seporsi itu doang. Jadi kalau kita mau ambil lauk, mau ambil daging, sayur tuh secukupnya. Beda kalau misalkan kita makannya pakai Indonesia pakai tiga. Iya, beda kalau kita makannya pakai piring. Kalau piring kan jadi aduh ambil lagi deh. Kalau mangkok kecil kita makannya kayak belum banyak pun udah kenyang. Terus habis makan ya minumnya teh. Jadi jangan es teh manis. Jadi minumnya ya teh hijau atau paling enggak kita namanya kuah cha. Ini ada kata kuah itu adalah bunga. Kuah cha. Ada yang kayak teh bunga chamomile. Habis itu Risanti, apalagi ya bunga chamomile sih ya. Terus habis itu ada yang kayak pakai bunga-bunga mawar. Bunga-bunga mawar tuh juga dimasuk-masukin. Jadi kayak baunya wangi. Jasmine latte. Jasmine kita ngomongnya moricha. Moricha. Kalau di sini kan dicampur itu ya. Iya. Kalau di sana kita namanya moricha. Teh itu ada banyak mawar sekali. itu. Aku sering lihat di kalau mawar kita namanya meikue cha, meikue, tapi biasanya kita masuknya ke kategori ini cha. Oh, teh yang ada bunga-bunganya. Kan ada moricha, ada juga teh ulung tea. Iya itu ulung. Teh hitam. Iya ulung. Iya ulung cha. Teh hitam ada juga namanya hecha. Nah ini ada macam-macam teh Congbo itu macam-macam. Cuma kalau orang Congbo dia itu suka ngasih oleh-oleh kan, biasanya kalau kita keluar negeri atau kita lagi keluar kota atau pas Xinjia mereka suka ngasih teh. Jadi teh itu kalau di sini kayak cuma teh, ngapain ngasih teh. Tapi kalau di Congbo itu teh lumayan berharga. Jadi semakin teh itu lama usianya itu semakin mahal. Jadi kalau benar-benar yang teh-teh yang benar-benar premium atau teh yang high class itu kayak harganya kayak kurang masuk akal sih. Dulu saya pernah ikut pameran-pameran kayak gitu, harganya kayak bisa 8 juta, 12 juta cuma segini-segini doang. Cuma itu tehnya emang kayak lama, kayak udah saya nggak tahu ya itu karena fermentasi atau emang didiemin lama kayak gitu. Jadi semakin lama itu semakin usianya lama semakin mahal kayak gitu. Oke ya, coba kita
Dari atas, apakah ada pertanyaan dulu Miss dan Mister? Ini kayaknya Mister Nugraha nggak ada ya, berarti Miss semua. Oke, coba kita ngobrol dulu. Cao Iya. tadi goreng ya Mas ya. Berarti kalau misal Kalau tumis Miss. tumis, berarti kalau tahu goreng gitu udah nggak bisa sama darinya tahu terus pakai cao gitu nggak bisa. Chow tofu. Chow tofu. Ya, chow tofu tuh kalau chow tofu itu enggak sih Miss, chow tofu. Tahu deh Beda ya. Iya. Oh. Kalau digoreng kita ngomongnya pakai cian. Gorengan. Gorengan. Iya. Tapi pernah ini orang Congo itu jarang Miss. Ada gorengan. Saya kayak nggak pernah lihat, jarang deh. Kayak minuman es teh manis itu pun Di nggak sana ada. ada street food kan? Street food gitu. Itu Kalau pun kita kan ada. street food Makanya- gorengan tuh. Iya, gorengan ya. Tapi ya sih gorengannya tetap beda sama kita ya. Kalau di sana gorengannya gorengan seafood atau apa. Cuma kalau misalkan di Congko sendiri kalau minuman kayak es teh manis tuh nggak ada. Adanya kayak teh kayak green tea atau apa ya, teh tongji yang dimasukin di kulkas. Tapi kalau teh manis nggak ada. Saya selama 4 tahun di Congko itu nggak ada yang namanya es teh. Kecuali kalau kita di toko-toko boba, kan biasanya boba kan ada yang kayak ulong cha, mau yang dingin itu boleh deh teh ulong, tapi yang dingin itu baru ada. Kalau enggak ya nggak ada Mister. Jadi kayak ya bisa dibilang tidak ada. Ada tradisi minum teh nggak kayak di Jepang gitu? Iya ada tradisi minum teh. Biasanya untuk apa? Perayaan apa? Biasanya kalau kita ngumpul atau kita mau samarkan bisnis nih, mau ketemuan, kita biasanya pakai teh. Jadi kayak teh itu dia bakalan traktir di kayak restoran mahal, tapi kayak teh gimana ya ngomongnya, kalau di ini kan nggak ada ya. Kalau misalnya kayak ada emang restoran teh kayak gitu, ada kan ada cake dan makanan yang nggak begitu berat, itu mahal memang, beneran yang mahal gitu. Jadi kayak buat menghargai rekan bisnis, pakai teh. Terus kalau kita mau teh pakainya bir atau wine kayak gitu. Tapi lebih seringnya pakai Hongjiu Berarti wine. kalau di sana kalau ada tamu terus kita menyajikan teh dan tehnya tuh yang kualitas bagus gitu, itu berarti Nah kita itu sangat menghargai dihargai. tamu itu seberapa itu bisa dari situ kali ya. Iya. Jadi kayak kita bisa melihat, ini orangnya menghargai banget ya. Biasanya kita pakai teh. Kalau kita tuh kayak kelihatan, kan gelasnya kan kayak kecil-kecil gitu kan. Kalau kita gelasnya yang gede itu kan kita nggak mungkin. Mereka yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi ada budaya juga. Sekarang saya kumpul sama orang-orang yang lebih tua dari saya atau orang-orang yang sebaya. Kalau kita lihat di sebelah kanan atau kiri kita tehnya habis, walaupun mereka nggak minta, kita yang ngisiin. Kita yang ngisiin. Jadi itu kayak apa ya, dari cara Hormat. jadi kayak kita kayak regani lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi mereka kayak bakalan ngasih, nggak usah bilang kamu mau nggak, kita nggak perlu ngomong kayak gitu. Jadi kita langsung santai aja taruh kayak gitu, kan bentuknya kayak teko gitu kan. Jadi langsung dikasih kayak gitu. Jadi lumayan berbeda. Kalau kita kayak mau lagi nggak minumnya, kalau kita nggak langsung teponya itu diambil langsung dikasih. Gitu. Begitupun kalau minum wine atau minum bir, kan orang Congko kan terkenal sama wine sama birnya. Jadi kalau minum wine atau bir itu yang udah bener-bener deket sih. Cuma kalau untuk orang tua atau orang-orang yang sebatas rekam kerja itu biasanya tetap kita rasanya cuma teh kayak gitu. Tapi teh pun udah lambang menghargai banget. Tapi kalau udah minum wine bareng atau bir bareng, itu berarti udah deket. Jadi kayak hubungannya udah lumayan deket kayak gitu. Oke. Nah jadi selain minum teh, orang Congko kalau makan tuh habis makan minumnya bir. Jadi biar kayak ngelegain tenggorokan katanya gitu ya. Biar kayak kan makanannya banyak yang pedas-pedas berminyak. Katanya lebih bagus buat tenggorokan biar hangat kayak gitu. Oke. Nah tadi coba kita review tadi kalau spaghetti kita ngomongnya apa Mister? Italian. Iya, Italimian, hanhap.
Kalau bakmi mian ya. Mian. Jadi oke, hao. Kalau burger apa? Han pao pao. Han pao pao. Ya, han pao pao. Kalau kita mau ngomong pizza, Pizza. Bisa. ya pizza. Bisa. Bisa. Oke. Kalau kita mau ngomong cake apa? Tan kau. Dan kau. Ya, kayak itu tangkal menhak. Kalau kita mau ngomong coklat cake apa? Jauh kelik. Jauh kelik. Jauh kelik. Kalau Tang. ya coklat tangkal itu coklat cake. Kalau keju, 这是 ya jus. Oke, hak. Ini tadi ada coklat tangkal sama jus tangkal. Nah, kalau daging ayam apa? 鸡肉。 Tiram. Hiro. Kalau nasi goreng ayam, Hiro. 鸡炒饭。 Hiro Chaofan, tetap harus tambahin romis Ada romis. karena kan daging, jadi kita nggak bisa kayak nasi goreng ayam, kita nggak boleh ngomong nasi goreng daging ayam, kan aneh. Cuma kalau buat bahasa mereka, kita nggak boleh ngomongnya ci chao mian atau ci chao fan, tambahin ci ro chao fan, ci ro daging. Oke, hao. Kalau daging sapi ini apa? 牛 牛 肉。 Hiro. Hiro. Nuro. Ya kayak. Jadi kalau mie daging sapi apa? 牛肉面。 Hiro. 牛肉。 Ya Neuromian. Neuromian. Jadi kan orang-orang Congko kan ada banyak restoran halal juga ya di Congko. Dia pakai daging sapi. Jadi dia kalau mau beli mie ayam atau nggak ada mie ayam sih, adanya kayak Neuromian, daging sapi. 老师 tahu mie Singkawang nggak? Mie sapi. Mie sapi Kalimantan dulu. Saya Belum pernah ya? belum dengar. Kayak gitu Belum pernah nggak? nyoba. Kayak gitu nggak? Coba ya. Mie sapi Singkawang. Iya. Wah, Singkawang. Pontianak ya? Pontianak. Kemudian dan bentuknya juga nggak jauh beda sih, Miss. Iya, hampir-hampir sama sih kayaknya di Jonggo. Hampir-hampir sama. Mie sapi Singkawang. Iya, karena kan juga itu sama-sama asalnya dari sana. Tapi tetap bentuknya tetap beda sih. Kalau yang kayak udah ala Chinese, cuma kalau yang ala-ala halal food itu yang beda. Oke, daging ayam sudah tahu. Tadi kalau kita mau ngomong boba tadi apa? Boba mekti. Ada ingat Mister? Boba mekti. Boba. Chancho Naicha. Ya, cencu naicha. Cencu naicha. Oke, coba saya mau nanya satu ya. Oke. Ini tadi cencu, ini naik namanya. Oke, coba saya mau nanya ke Misari deh. Misari ini yang pertama ini gambar apa Misari? Ini loh, Yang ini. oh, bakmi. Sebelahnya bakmi yang pizza itu apa Miss ngomongnya bahasa Mandarinnya? Bisa. Pizza. Bisa. Itu apa ya loh? Pizza kita ngomongnya? Pizza. Bisa. Iya, pizza. Jadi kalau pizza kita ngomongnya tetap sama, pizza. Kalau Pizza. spaghetti apa Miss? Spaghetti apa Misari? Italian. Iya, Italian. Oke, Italian. Yang berikutnya coba saya mau nanya ke Miss Deta. Miss Deta, kalau cake itu apa Miss Deta? Halo Miss Deta. Oke, coba saya nanya ke Miss Dian deh. Miss Dian, kalau cake apa Miss? Masih tidak cake? Cake. Depannya D. Apa ya lagi? Depannya D.
tankau, Tanau. tankau. Oh, Nah, tanau. walaupun dia digabung ini bukan tangau ya, ini beberapa juga kemarin ada yang bisa tangau, tapi ini banyak tankau, Tanau. iya, tangkau. Kalau burger apa Miss? Dia Lupa lah, Chef. Yang burger pau. Pakai pau. pau, Pakai pau. iya, Han pau. han pau itu burger. Oke, coba berikutnya Miss Ari, cheesecake apa Miss Ari? Ya, kalau coklat cake apa Miss? Coklat cake, ya,巧克力 tentang. Oke, hal. Oke, coba saya mau nanya ke Miss Tiwi. Miss Tiwi, ingat nggak Miss Tiwi? Ini bahasa Mandarinnya boba ini apa Miss? Boba. Itu yang susah tadi langsung lupa. Lupa ya, oke. Coba Miss Wika, ingat nggak Miss Wika? Boba itu apa? Lupa juga langsung. Oke, ini boba itu namanya, ada ingat nggak boba itu namanya gimana? 珍珠奶茶， Ya, 很好。珍珠奶茶, kita namanya boba putih. Oke, kalau keju ini apa Miss Tiwi? Banyak apa tadi? Jadinya sih, beda Miss Tiwi. Apa Ustaz? Kalau keju kita ngomongnya apa Miss? Keju.这是很好，这是一个解释。Berikutnya kalau naik 3. Coba saya mau nanya ke Miss Marta. Daging ikan apa Miss Marta? Miss Marta? Oh iya, Daging ikan apa Miss, ingat nggak? apa ya? Euro. Euro, Iya, kalau daging ayam, Ciro, daging sapi, apa tadi? Sapi, kebanyakan. sapi, Euro, Euro, Ya, euro itu daging sapi. Nah, ini ada bacaan sedikit. Coba kita baca bersama-sama. Miss dan Mister bisa ikut saya ya cara membacanya. Ni ai zhe shenme? 你在吃什么？你爱吃只是蛋糕，你呢？我爱吃这是个你呢？你呢？我爱吃巧克力，我买很多巧克力。我爱吃巧克力，我买很多巧克力。巧克力。你的巧克力很多。你你的巧克力很多，我给你，我给你，谢谢，不客气。谢谢，不客气。Oke, ni ai吃什么 artinya apa Mister? Kamu kamu suka makan apa? makan apa? Kamu wo ai吃只是蛋糕 artinya? Saya suka cheesecake. Ya, Kue ya? ya, aku suka makan cheesecake. Terus Rianya ngomong, 我爱吃巧克力，我买很多巧克力。Jadi artinya apa kira-kira? Saya suka coklat. Beli banyak coklat. Umar beli banyak ya banyak. Jadi sebetulnya ya, ini巧克力很多 artinya? Untuk Coklatmu banyak, sangat banyak. Ya, biasanya orang kamu tuh suka tambahin a. Ini 巧克力很多啊, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Terus dia jawab, 我给你 itu artinya apa?
Makasih ya. Mungkin ini aku kasih ke kamu ya. Itu artinya memberi. Cuma aku memberi kamu biasanya garansi. Ini aku kasih ke kamu ya, kayak gitu. Kan coklatnya ada banyak. Oh, ini aku kasih ke kamu. Oke. Oke, jadi itu artinya teksnya. Oke, coba saya mau yang jadi lianya itu jadi lianya itu saya minta ke Miss Henny. Ya, 老师。 Miss Debbie jadi Lia, Miss Henny jadi Lily. 你爱吃什么？我爱这是，我爱这是，我爱吃这是，我爱这是蛋糕，你呢？我爱吃巧克力，我买很多巧克力。你的鸡apa sih nih 巧克力？哦，你的巧克力很多，我给你，谢谢。不客气。 Oke, 很好. Satu lagi ya. Coba saya mau yang jadi Lianya itu Miss Vika, lalu yang jadi Lilinya itu Miss Dian. 你爱什么？我爱这是这蛋糕，你呢？我爱吃巧克力，我买很多巧克力。你的巧克力很多，我给你，谢谢。不客气。Oke, 很好. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, saya mau nanya. Nah, ini di mana Aisyah semua itu pada suka makan apa sih kayak gitu? Coba saya mau nanya ke Miss Marta. Boleh dari kita pelajarin atau enggak Miss Marta pernah belajar juga boleh. Miss Marta nih Aisyah semua. 我爱吃面。 Oh, Aisyah suka makan bakmi ya. Oke, 好. Coba saya mau nanya ke Miss Deta. Miss Deta nih Aisyah semua. Gimana Lasa? Miss Deta nih Aisyah semua. Suka makan apa? Jawabnya gimana Lasa? 我爱吃，我爱吃，我爱吃vegetable. Oh, kalau yang tadi yang kita pelajarin tadi ada nggak ya? Oke, 我爱吃 daging sapi, apa itu? Euro. Oke, ya. Oke. Coba saya mau nanya ke Miss Dia. Miss Dia nih, Aisyah semua. 我爱吃面。Iya, Aisyah. Belakangnya, belakangnya udah. Mian tiao itu boleh sih. Mian itu juga boleh. Aisyah mian kayak gitu. Hao, Miss Sari nih, Aisyah semua. Miss Sari suka makan apa Miss? Miss Ari suka makan apa? Sari apa Sari apa? Sari apa Ari? Sari apa Ari? Miss Sari. Miss siapa? Miss Sari. Ari. Miss Sari. Oh, Miss Ari. Miss Sari Aisyah semua suka makan apa Miss Ari? Miss Sari. Wo Aisyah bisa. Bisa. Nah sekarang gantian Miss Ari. Miss Ari nih Aisyah semua. 我爱吃 Euro. Oke. Hao. Miss Debbie nih Aisyah semua. Kalau mau ngomong, aku suka makan mie sama dengan Miss Marta. Oh. Aisyah. Iya. Oh iya. Oh iya kan Miss Marta yang Aisyah mian. Apa langsung? Oh iya. Oh iya. Oh iya kan Miss Marta yang. Aku juga kayak Miss Marta. Gak tahu kan Miss Marta ye yang atau wo ye kan Miss Marta yang. Aku juga sama kayak Miss Marta. Aisyah mian suka makan mie. Oh iya. 我也
kan tuh dengan tadi juga sama dengan Miss Marta. Oh iya. Oh iya. Miss Marta Iyang. Miss Marta Iyang. Iya, I Mian. Oh suka makan mie. Oke, how? Miss Puput, ni ai ce shen ma? 我爱吃巧克力蛋糕。 Jauh keli tangkau ya. Lebih suka jauh keli tangkau atau jauh tangkau, Miss? 巧克力蛋糕。 Jauh keli tangkau ya, oke. Terakhir kayaknya Miss Tiwi yang belum saya tanya ya. Miss Tiwi, ni ai ce shen ma? 我爱吃面。 Ai ce mian. Kayaknya semua di daerah Simian semua ya. Miss semua. Oh ya Miss Yani kayaknya belum saya tanyain ya Miss Yani, Miss Wika. Miss Yani ni ai ce shen ma? Miss Yani? Oke. Kalau itu Miss Wika dulu deh. Miss Wika ni ai ce shen ma? 我爱吃巧克力。 Jauh keli ya. Oke, Miss Agnes bisa dibuka mic-nya? Oke, nggak apa-apa. Oke, how? Sampai sini ada pertanyaan nggak Miss dan Mister? Miss semua ini bisa nunggu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita sangkenya sampai di sini. Nah, kita akan mulai lagi minggu depan ya Miss dan Mister. Oke, how?